seperti apa performa operasional maupun keuangan dari LP di sepanjang kuartal pertama tahun ini, Pak? Oke, terkait kinerja operasional, mungkin saya bagi dulu. Satu terkait operasional. So far terkait kemarin kita punya destiny statement dalam kuartal 1 ini, itu so far so good. Jadi terkait potensi ekspansi target kita, itu secara operasional terpenuhi. Karena kebetulan dalam satu kuartal ini, khususnya tadi kemarin April, kita ada beberapa new kontrak yang memang kemarin kita ingin untuk kita dapatkan. Itu secara kinerja untuk operasional. Untuk finansial, memang sesungguhnya ada koreksi, tetapi koreksi ini lebih kepada masa kemarin adalah masa kalau kita menyebutnya tidak benar siklikal. Siklikal itu fase siklus yang mana waktunya kapal-kapal kita docking. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kemarin banyak cuti bersama. Nah, sehingga ada beberapa klien kita yang memang sengaja untuk melakukan policy nanti di April aja deh untuk proses pembayaran. Jadi so far nggak ada isu terkait kinerja operasional dan kuartal kita untuk finansial. Gitu. Secara rinci seperti apa Pak capaian bottom line maupun top line di sepanjang semester pertama, semester kuartal pertama ini? Kuartal pertama, kalau kita kemarin secara revenue itu kita mentargetkan sekitar 300 M. Nah, kemarin kalau kita bandingkan Q per Q, kita hampir 250-an. Nah, tadi yang kita sampaikan, seakan-akan kita ada terkoreksi, tetapi sebenarnya bukan masalah koreksi. Masalah policy dari pihak klien kita, itu aja sih. Karena kemarin ada cuti bersama. Gitu. Kalau terkait dengan kontrak baru tadi Pak, boleh dielaborasikan Pak, sehingga bisa mendukung kinerja operasional LP? Boleh, kalau kontrak baru ini sesungguhnya kan so far saat ini kita ada beberapa kontrak baru yang kita nyebutnya sebagai K3S. Dan itu ada lokal-lokal K3S dalam negeri. Dan kita total tadi yang sampaikan itu dalam sampai April ini kita udah pegang on hire kontrak 250 M. Dan itu memberikan peningkatan untuk revenue kita di kuartal kedua ini. Oke, 250 M itu untuk kontrak jangka pendek atau jangka panjang Pak? 1 years. Oke. 1 year dan spot-spot gitu. Lalu Pak, di tengah fluktuasi pasar dan juga tantangan di industri pelayaran ini, bagaimana upaya LP untuk bisa menjaga profitabilitas, namun satu sisi juga bisa tetap menjaga efisiensi operasional perusahaan? Oke, jadi terkait satu dulu, profitabilitas. Kita terkait profitabilitas itu kita sudah punya 2 treatment atau formula. Yang pertama, karena kita adalah core bisnisnya offshore spot vessel, nah otomatis pendapatan terbanyak adalah di offshore. Kita sudah sejak 2 tahun lalu sudah mendiverifikasi. Bahwasanya satu, kita ada langkah diverifikasi, kita tidak hanya bermain offshore, tapi kita sudah mempunyai pendapatan lain. Di antara di entitas anak kita, itu bukan hanya di offshore, tapi sudah ada di Tuck and Barge atau batubara. Terus yang kedua, kita juga melakukan ekspansi. Jadi kalau tadi diversifikasi bisnis, kita juga melakukan ekspansi untuk bukan hanya main di lokal. Karena kalau kita dengan armada lebih dari 100, so far kita oke lah di Indonesia. Tapi kita sudah melakukan ekspansi, yaitu diversifikasinya dan ekspansinya. Ekspansi di mana? Sejak tahun 2023 kita sudah bisa masuk ke Malaysia. Dan kita punya target di Myanmar sama India dalam 2025-26. Next-nya adalah kita akan merambah ke Middle East. Dan itu menjadi salah satu target kita untuk menekan yang disampaikan Mbak Sasa tadi. Gitu. Optimis kita pasti dapat. Gitu. Sebelum kita bedah lebih lanjut terkait dengan ekspansi di pasar global, Pak, tadi terkait dengan offshore dan juga non-offshore, apakah ada perubahan signifikan Pak dari kedua segmen ini dan apa saja faktor pendorong? Jadi terkait perubahan sesungguhnya tidak belum signifikan. Saat kita melakukan diversifikasi dari offshore, kita dulu nyebutnya offshore dan offshore. Tapi sekarang karena kita sudah mendefine, oke, kita main di batubara nih sebagai transporter, kita itu sekarang mendefine offshore dan dry bulk. Jadi kalau bisa dilihat di gambar bagian adalah dry bulk itu kita ada 5545. Sehingga apa yang kita sampaikan tadi, kita diverifikasi, oh ternyata benar nih diversifikasi kita. Kenapa mereka kasih sumbangan 45%? Perubahan nggak signifikan, 5545. Tapi dengan perubahan itu menunjukkan bahwasanya apa yang kita diversifikasikan, sukses nih nyata karena ada penyumbang gitu. Perubahan cuma 45, 55, nggak ada isu. Kalau ada perubahan ini Pak, walaupun tadi tidak signifikan ya, dampaknya bagi LP sendiri seperti apa sih Pak? Kalau dampak udah pastinya, entitas anak dry bulk otomatis kan terkonsolidasi ke LP. Nah, dengan terkonsolidasi ke LP otomatis revenue kita pasti naik. Kalau revenue naik, ya PL-nya kan pasti tambah naik juga. Dan kebetulan kita juga dalam 3 tahun ini sebagai perusahaan TBK, kita sudah bisa melakukan dividen secara berturut tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Saya tadi, itu menandakan sumbangan mereka di dry bulk maupun di offshore sangat signifikan bagi LP. Gitu. Beralih ke topik terkait dengan pasar global, Pak. Tadi Anda katakan sejauh ini LP juga sudah berekspansi ya Pak di pasar global dan nanti targetnya di Timur Tengah. Ini targetnya seperti apa Pak?
Kalau kita dalam destination statement itu adalah 2026 kita minimal dapat satu project di posisi Middle East. Dan so far kemarin board itu sudah melakukan visiting bisnis ke Abu Dhabi. Kita ada potensial klien sehingga pada saat kita menyambut public expose kita akan melakukan ekspansi itu kita real. Jadi kemarin minggu lalu lah baru selesai tanggal 22-23 itu kembali ke Abu Dhabi. Nah nanti ke siapa Pak? Sama kita akan menjajaki ke offshore dahulu. Belum berani kita untuk langsung ekspansi seperti dieback karena kita sadari kemampuan kita di offshore, otomatis saat kita expand keluar kita harus beda dengan apa yang kita punya ini gitu. Jadi potensial itu ada dan semoga nanti kita undang lah kalau memang kita sudah onward, istilah kita biasanya onward gitu. Sejauh ini Pak tantangan yang dihadapi ketika berekspansi ke pasar global ini apa saja sih? Tantangan yang dihadapi di pasar internasional biasanya itu contoh aja kita tetangga sebelah ya negara Malaysia kita sebut, kita udah ekspansi. Di sana mereka ada asal sabotage, yang mana mereka ada beberapa persentase yang baik tenaga kerja itu wajib dari mereka, dan itu hal normal. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga fluktuasi dolar, itu udah pasti, karena mereka pasti kontaknya dolar. Tapi bagi kita, so far karena kita udah visible study dan sebagainya, kita nggak sudah beda lah. Dan yang ketiga utama terkait juga usia kapal. Sometimes di beberapa negara itu juga mereka membatasi usia kapal. Nah, bagaimana LP? LP akan melihat kalau potensialnya adalah long kontrak, kita pasti akan tiket untuk new build gitu. Tapi kalau memang spot kontrak, kita memaksimalkan dari kapal-kapal kita yang sudah ada. Itu sih hambatan yang utama. Tapi so far kita berani ke Malaysia, sukses. Ke Middle East kita udah pede lah dengan 33 tahun LV ada di Indonesia. Dengan fluktuasi mata uang nih Pak, seperti apa dampaknya bagi LP? Khususnya kalau di luar negeri ya, mereka kan kontrak dengan dolar. Sedangkan kapal itu kan kalau new build memang ada masa setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun untuk docking lah istilahnya, repair and maintenance. Nah, biasanya akan berurutan partnya, terus terkait biaya docking, itu biasanya berpengaruh, jadi fluktuasi. Tapi kita sudah mengantisipasi terkait fluktuasi itu, ya berarti otomatis pada saat kita istilahnya klarifikasi negosiasi dengan klien, ya kita akan sudah mengambil ya margin, harga fluktuasi dolar yang tertinggi. Karena biasanya di kontrak juga ada disepakatin tertinggi dolar berapa. Kalau ternyata sudah melewatin, nanti ada namanya fixed contract order. Jadi ada contract order yang harus kita sepakatin, kita tulis bersama gitu. Jadi mata uang menjadi concern, tetapi kita juga jangan takut juga untuk terkait fluktuasi. Kita yakin lah Indonesia pasti bisa.